Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai metode anggaran perusahaan yang judulnya 3 metode forecasting penjualan. Sebelum kami mempresentasikan hasil tugas kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, nama saya Awan Nurpane, NPM 19110060. Halo, nama saya Dimas Dewantoro, NPM 19110006. Nama saya Sukma Prayuda dari kelas C sore semester 4 Manajemen NPM 19110399. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuralima dari Manajemen C sore dengan NPM 19110317. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Erika Febrina, NPM 19110203. Saya akan menjelaskan tentang metode momen. Jadi misalkan X adalah variabel random dengan fungsi kepadatan peluang fx theta, di mana theta adalah parameter yang tidak diketahui. Maka kita bisa menggunakan banyak metode untuk mengestimasi parameter theta tersebut. Dengan begitu, dari banyak metode estimasi parameter, hanya beberapa metode saja yang sering digunakan. Beberapa metode tersebut adalah metode momen, metode last square, metode maximum likelihood estimator, dan metode Bayes. Pada pembahasan kali ini yang akan saya bahas adalah metode momen. Metode momen adalah metode tertua dan yang paling lama digunakan. Metode ini memiliki prosedur yang paling mudah dalam memperoleh estimator atau penduga dari satu atau lebih parameter populasi. Dengan pemikiran dari metode momen adalah mendapatkan estimasi parameter populasi dengan menyamakan momen-momen populasi atau teoritis dengan momen-momen sampel. Jika dimisalkan suatu populasi mempunyai fungsi kepadatan peluang, maka momen populasi ke K didefinisikan sebagai berikut. Mu kali K sama dengan E atau XK. Selanjutnya, jika dimisalkan X1, X2, dan seterusnya adalah sampel acak dari populasi dengan fungsi kepadatan Fx per theta, maka momen sampel ke K didefinisikan sebagai berikut. Dasar pemikiran menyamakan antara momen-momen populasi dengan momen-momen sampel yang dimaksud sebelumnya adalah agar momen sampel menyediakan pendugaan yang baik untuk momen populasi. Oleh karena itu, MK seharusnya merupakan penduga yang baik bagi dasar pemikiran menyamakan antara momen-momen populasi dengan momen-momen sampel yang maksud sebelumnya adalah agar momen sampel menyediakan pendugaan yang baik untuk momen populasi. Oleh karena itu, MK seharusnya merupakan penduga yang baik bagi mu K dengan K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Momen populasi ke J, mu J, biasanya merupakan fungsi dari theta sama dengan theta 1, theta 2, dan seterusnya. Estimator metode momen dari theta sama dengan theta 1, theta 2, dan seterusnya diperoleh dengan menyelesaikan sistem persamaan sebagai berikut. Mu 1 sama dengan M1, mu 2. Di sini saya akan menjabarkan peramalan penjualan dengan metode trend semi Avenger atau setengah rata-rata. Menurut metode ini, garis lurus yang dibuat sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk dari data-data historis tersebut diperoleh dengan perhitungan-perhitungan, statistik dan matematika tertentu.
sehingga unsur subjektivitas dapat dihilangkan. Metode Trinsemi Avenger dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Metode ini dapat digunakan dengan jumlah data genap ataupun ganjil. Dalam analisis tren ini, unsur subjektivitas mulai dihapuskan karena teknik peramalan sudah menggunakan perhitungan-perhitungan. Langkah-langkah menggunakan metode Trinsemi Avenger. Berikut langkah-langkah dalam mengaplikasikan metode Trinsemi Avenger untuk peramalan. Yang pertama, mengelompokkan data menjadi dua kelompok. Bila jumlah data genap langsung dibagi dua. Bila jumlah data gasal, maka disesuaikan dengan salah satu cara berikut. A. Menganalisis data tahun paling awal atau menambah data tahun tengah. Yang kedua, menentukan periode dasar dapat dilakukan dengan dua cara. Tahun tengah, data kelompok 1, tahun tengah, data kelompok 2. 3. Menentukan angka tahun berdasarkan periode dasar. Yang keempat, menentukan nilai semi total yakni jumlah total penjualan masing-masing kelompok. Yang kelima, menentukan semi Avenger tiap kelompok data dengan cara nilai semi total dibagi jumlah data dalam kelompok. Yang keenam, menentukan nilai nilai A dengan cara bila tahun dasar menggunakan tahun tengah kelompok 1, maka nilai A adalah semi Avenger kelompok 1. Bila tahun dasar menggunakan tahun tengah kelompok 2, maka nilai A adalah semi Avenger kelompok 2. Yang ketujuh, menentukan nilai B. Nilai B dengan cara bila jumlah data kelompok adalah ganjil, maka nilai B ditentukan dengan cara membagi selisih antara nilai semi Avenger kelompok 2 dan 1 dengan jarak tahun antara tahun tengah kelompok 1 dan 2. Bila jumlah data kelompok adalah genap, maka nilai B ditentukan dengan cara menghitung nilai antara dengan membagi selisih antara nilai semi Avenger kelompok 2 dan 1 dengan jumlah data kelompok nilai B. Ditentukan dengan membagi nilai antara dengan nilai tahunnya atau selisih antara angka tahun. Yang ke-8, membuat fungsi tren. Yang ke-9, meramalkan penjualan tahun tertentu di mana nilai X ditentukan berdasarkan angka tahun untuk tahun yang hendak diramalkan. Berikut Di sini saya akan menjelaskan metode Last Square. Last Square adalah suatu metode yang paling luas digunakan untuk menentukan persamaan tren data. Metode kuadrat terkecil yang dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil. Metode Last Square atau kuadrat terkecil paling sering digunakan untuk meramalkan Y, karena perhitungannya lebih teliti. Garis Last Square ini mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, penjumlahan seluruh deviasi vertikal titik-titik data terhadap garis dalam nol. Yang kedua, penjumlahan seluruh kuadrat deviasi vertikal data histori dari garis adalah minimum. Yang ketiga, garis melalui rata-rata X dan Y. Metode Last Square menggunakan cara-cara perhitungan statistika dan matematika sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Pengamatan pasut dilakukan untuk menentukan nilai komponen pasut yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan kerekayasaan dan pemetaan. Metode Last Square dapat digunakan untuk menentukan komponen-komponen pasut selain metode Admiralty. Metode penentuan komponen pasut dan prediksinya yang umum menggunakan beberapa metode, yaitu metode Admiralty, metode semi-grafik, metode Last Square, dan lainnya. Perhitungan menggunakan metode Last Square menghasilkan nilai komponen hasil perhitungan metode Admiralty, tetapi berbeda pada nilai phase. Metode Last Square memberikan akurasi yang cukup baik pada hasil prediksi dan dengan komponen yang lebih banyak. Yang pertama, saya akan membacakan contoh metode semi-average. Data penjualan PT Sejahtera dari tahun 2002 sampai tahun 2006. Tahun 2002 penjualannya 120, tahun 2003 penjualannya 110, tahun 2004 128,
tahun 2005 140, tahun 2006 160, tahun 2007 125, dan pertanyaannya di tahun 2008. Tahun 2002 penjualan 120, angka tahun -1, tahun 2003 penjualan 110, tahun 2004 128. Semi totalnya 358 dan semi average-nya 119,33. Tahun 2004 penjualannya 128, 2005 140, 2006 160, masuk ke kelompok kedua. Angka tahun 2004 2, 2005 3, 2006 4, semi totalnya 428 dan semi average-nya 142,67. Tahun 2007 dan 2008 penjualannya tahun 2007 125, angka tahun 2007 5, 2008 6. A sama dengan semi average kelompok pertama 119,33, B sama dengan semi average kedua 142,67 dikurang 119,33 per 3 sama dengan 23,33 per 3 sama dengan 7,78. Jadi tahun 2008 sama dengan 119,33 tambah 7,78 buka kurung 6 sama dengan 166. Jadi penjualan tahun 2008 yaitu 160. Contoh kedua, soal metode Lasquare. Data PT Maju Terus dari tahun 2001 sampai tahun 2011. Tahun 2001 penjualannya ada 15.000, 2002 16.000, 2003 17.000, 2004 17.500, 2005 18.000, 2006 18.500, 2007 18.500, 2008 19.000, 2009 19.250, 2010 19.500, 2011 19.750. Jadi totalnya keseluruhannya itu 198.000. Sini mencari nilai A dan B. A sama dengan 198.000 per 11, yaitu jumlah tahun sama dengan 18.000. Yang B 48.000 per 11 Ngestrakannya dari situ gimana? sama dengan 436,36. Maka persamaan Lasquare-nya Y1 sama dengan A tambah BX, Y1 sama dengan 18.000 tambah 436,36x. Maka ramalan penjualan tahun 2012, Y 2012 sama dengan 18.000 tambah 436,36 buka kurung 6 sama dengan 18.000 tambah 2,618,18 sama dengan 20.618,18 dibulatkan menjadi 20.619 unit. Ramalan penjualan tahun sebelumnya, Y tahun 2000 sama dengan 18.000 tambah 436,36 min 6 sama dengan 18.000 tambah min 2,618,18 sama dengan 15,381,82 dibulatkan menjadi 15.382 unit. Contoh metode momen data penjualan PT Sinar Jaya tahun 2003 sampai 2006. Tahun 2003 penjualan 145, tahun 2004 150, tahun 2005 165, tahun 2006 170, dan pertanyaannya penjualan di tahun 2007. Tahun 2003 penjualan 145, XI 0, XI YI 0, XI kuadrat 0. 2004 penjualan 150, XI 1, XI YI 1, 150, XI kuadrat 1. Tahun 2005 penjualan 165, XI 2, XI YI 330, XI kuadrat 4. 2006
penjualan 170, XI3, XIYI 510, XI kuadrat 9. Sigma penjualan 630, XI6, XIYI 990, XI kuadrat 14. Didapatkan dua persamaan sigma YI sama dengan V kali A tambah B sigma XI sama dengan 630 sama dengan 4 kali A tambah 6B. Sigma XI kali YI sama dengan A kali sigma XI tambah B kali sigma XI kuadrat sama dengan 990 sama dengan 6A tambah 104 tambah 14B. B sama dengan 9, A sama dengan 144. Sehingga persamaan trennya adalah Y sama dengan 144 ditambah 9X. Y 2007 sama dengan 144 tambah 9 kali 4 sama dengan 180. Jadi penjualan pada tahun 2007 ialah 180. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.